Saat aku dan suamiku menikah, ibu mertua dan keluarga suami tidak sudi datang. Tak sudi aku datang ke acara tidak penting itu. Bentak ibu mertua. Tapi, tepat 1 bulan kemudian, saat ibu mertua dan iparku melihat review mobil mewah 2 miliar di internet, nada bicaranya langsung berubah. Tiba-tiba dia menelepon berkata, "Datang ke sini besok. Akan ada rapat keluarga." Dia pikir dia bisa memintanya dari kami. Dia tidak tahu, kejutan apa yang sebenarnya telah kami siapkan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 1 bulan telah berlalu sejak Laura dan Andri resmi menjadi suami istri. Kehidupan mereka kini berpusat di sebuah apartemen sederhana dengan 2 kamar tidur. Pagelaran perabotan mereka masih minim, hanya barang-barang paling penting. Namun, bagi Laura, apartemen ini terasa seperti istana. Setiap pagi, ia bangun untuk menyiapkan sarapan bagi Andri. Aroma nasi goreng dan kopi hangat memenuhi ruangan, berbaur dengan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Laura, dengan hijab santainya di rumah, akan menata meja makan kecil mereka dengan telaten. Andri keluar dari kamar, sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Ia tersenyum melihat istrinya. "Pagi, sayang." Andri mengecup kening Laura dengan lembut. "Wangi sekali, seperti biasa." "Pagi, Mas." "Ayo sarapan dulu," sahut Laura, membalas senyum itu. Mereka duduk berhadapan. Di luar jendela, Jakarta mulai menggeliat. Kehidupan mereka tampak sempurna dalam kesederhanaan ini. Andri bekerja sebagai manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan swasta, sementara Laura memberitahu Andri bahwa ia bekerja sebagai penerjemah lepas dari rumah. Bagi Andri, semua sudah lebih dari cukup. Ia memiliki istri yang sholehah, lembut, dan pengertian. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu luka yang masih menganga di hati Andri. Sambil mengunyah sarapannya, matanya tanpa sadar melirik ke arah ponselnya yang tergeletak di meja. Layarnya gelap. Tidak ada notifikasi. Tidak ada panggilan. Tidak ada pesan. Sudah 1 bulan penuh. Sejak hari pernikahannya, tidak ada satupun kabar dari keluarganya. Pikiran Andri langsung melayang kembali ke hari itu. Hari pernikahannya. Aula kecil yang mereka sewa tampak meriah dengan dekorasi bunga-bunga putih. Keluarga besar Laura datang dari kampung, memenuhi separuh ruangan dengan tawa dan senyum bahagia. Laura begitu cantik dalam balutan kebaya putih dan hijab yang serasi. Andri sendiri merasa gagah dan bahagia. Tapi kebahagiaan itu terasa timpang. Andri ingat betul bagaimana ia dan Laura berdiri di pelaminan, menyalami tamu. Dan di sisi kanannya, di area yang seharusnya diisi oleh keluarga besarnya, yang ada hanyalah deretan kursi-kursi kosong yang dingin. 10 baris kursi, dibalut kain putih dan pita emas, tanpa seorang pun yang mendudukinya. Pemandangan itu bagaikan tamparan keras di depan semua tamu undangan. Andri ingat bagaimana ia harus menahan malu dan sakit hati, sementara beberapa tamu dari pihak Laura berbisik-bisik, bertanya gimana, keluarga mempelai pria mana. Laura, yang menyadari kegelisahan suaminya, menggenggam erat tangannya sepanjang acara. Kekuatan dari genggaman tangan wanita berhijab itu, yang membuat Andri mampu bertahan. Luka itu semakin dalam jika Andri mengingat percakapan terakhirnya dengan Ibu Nisa, ibu tirinya. Andri adalah anak yatim piatu. Ibu kandungnya meninggal saat ia berusia 3 tahun. Tidak lama setelah itu, ayahnya menikah lagi dengan Ibu Nisa, seorang janda dengan 1 putri bernama Bella. Ayahnya pun meninggal beberapa tahun kemudian. Sejak itu, Andri hidup dan dibesarkan oleh Ibu Nisa. Ia selalu menghormati Ibu Nisa seperti ibunya sendiri, dan menyayangi Bella seperti adik kandungnya. Tapi semua rasa hormat itu seakan tidak ada harganya saat ia membawa Laura untuk meminta restu. "Jadi ini perempuan pilihanmu?" tanya Ibu Nisa dengan nada sinis, memandang Laura dari atas ke bawah. "Perempuan kampung? Berhijab? Kamu mau taruh di mana muka ibu, Andri?" Bella, adik tirinya, terkikik dari sofa. "Mas Andri, seleramu kok jatuh sekali? Dari semua wanita karir kaya yang ibu kenalkan, kamu malah pilih yang model begini? Dia kerja apa? Jaga toko?" Wajah Andri memerah. "Cukup, Bu. Bella, jaga ucapan kalian. Laura wanita baik-baik. Dia wanita sholehah. Andri mencintainya." "Cinta? Omong kosong," hardik Ibu Nisa. "Ibu sudah susah payah membesarkan kamu, menyekolahkan kamu tinggi-tinggi.
Harapannya kamu bisa dapat istri yang sederajat, yang bisa mengangkat derajat keluarga kita. Bukan perempuan miskin yang cuma bisa jadi beban. Laura bukan beban. Andri yang akan menafkahi dia. Kami tidak akan merepotkan ibu. Kami hanya minta restu, tegas Andri, suaranya bergetar menahan amarah. Ibu Nisa tertawa mengejek. Restu? Dengar ya, Andri. Kalau kamu nekat menikahi perempuan ini, detik itu juga, kamu bukan anak ibu lagi. Jangan harap ibu dan Bella akan datang ke pernikahanmu. Lalu keluarlah kalimat yang paling menyakitkan bagi Andri. Tak sudi aku datang ke acara tidak penting itu. Mas? Mas Andri? Suara lembut Laura membuyarkan lamunan pahit Andri. Ia tersentak, kembali ke meja makan di apartemennya. Nasi goreng di piringnya sudah hampir dingin. Kamu melamun? Tanya Laura cemas. Mikirin ibu lagi? Andri menghela napas panjang. Ia meraih tangan istrinya. Maaf, sayang. Aku hanya masih tidak percaya mereka bisa setega itu. Laura tersenyum menenangkan. Mas, yang penting sekarang kita sudah bersama. Kita sudah sah. Soal restu, kita jangan putus berdoa. Semoga suatu saat hati Ibu Nisa dan Bella dilembutkan. Andri mengangguk. Kamu benar. Terima kasih ya, Lau. Kamu selalu bisa membuatku tenang. Di saat yang hampir bersamaan, di sebuah pusat perbelanjaan mewah, Ibu Nisa dan Bella sedang asyik berbelanja. Mereka menghabiskan uang bulanan yang, ironisnya, masih ditransfer oleh Andri. Meski marah, Ibu Nisa tidak pernah menolak uang itu. Aduh, koleksi tas yang ini jelek-jelek semua, keluh Bella sambil memutar-mutar tas bermerek di tangannya. Sabar. Nanti kita lihat di butik sebelah, sahut Ibu Nisa. Mereka kemudian duduk di sebuah kafe mahal. Bella, seperti biasa, sibuk dengan ponselnya. Tiba-tiba, mata Bella membelalak. Bu, ibu harus lihat ini, serunya heboh. Bella menyodorkan ponselnya. Layar itu menampilkan sebuah video review otomotif yang sedang viral. Video itu menyorot sebuah sedan sport mewah keluaran terbaru, berwarna hitam metalik yang garang. Desainnya begitu agresif dan elegan. Lihat, Bu. Mobil edisi terbatas. Cuma ada 5 di Indonesia. Harganya 2 miliar rupiah, ucap Bella dengan suara tertahan. Mata Ibu Nisa yang tadinya terlihat bosan, kini langsung berbinar-binar penuh keserakahan. Ia merebut ponsel itu dari tangan Bella, menonton video itu berulang kali. Ia bisa membayangkan dirinya turun dari mobil itu, membuat semua teman arisannya melongo iri. 2 miliar. Desis Ibu Nisa. Gila ya, Bu. Siapa yang bisa beli mobil semahal itu? Kata Bella. Ibu Nisa terdiam. Otaknya berputar cepat. Sebuah rencana licik mulai terbentuk. Bella, katanya pelan. Mas MU, si Andri itu, dia kan baru dapat promosi besar bulan lalu. Tepat sebelum dia nikah. Bella mengerutkan kening. Iya, terus? Promosi jadi manajer kan? Paling gajinya naik berapa? Mana cukup beli mobil ini? Kamu tidak mengerti. Senyum miring terkembang di bibir Ibu Nisa. Gajinya pasti naik banyak. Dan sekarang, semua uangnya pasti dipegang sama si Laura pelit itu. Dia pasti menyembunyikan uang suaminya. Maksud ibu? Bella mulai mengerti arah pembicaraan ibunya. Sudah sebulan kita diamkan mereka. Sudah waktunya kita ingatkan Andri, siapa keluarga yang sebenarnya, kata Ibu Nisa. Ia mengambil ponselnya dari dalam tas. Anak itu harus tahu terima kasih. Dia tidak bisa seenaknya bahagia dengan istri barunya sementara kita di sini. Sementara kita di sini apa, Bu? Sementara kita di sini, butuh mobil baru, sahut Ibu Nisa. Sudah waktunya kita adakan rapat keluarga. Senyum licik kini ikut terkembang di bibir Bella. Aku suka ide itu, Bu. Malam itu, kedamaian di apartemen Laura dan Andri kembali terusik. Mereka baru saja selesai makan malam. Laura sedang mencuci piring di dapur kecil mereka, sementara Andri duduk di sofa ruang tamu, memeriksa beberapa email pekerjaan di laptopnya. Suasana tenang dan hening. Hanya terdengar gemericik air dan suara ketikan laptop. Tiba-tiba, ponsel Andri yang tergeletak di meja kopi bergetar hebat. Getaran itu terasa begitu mengintimidasi di tengah keheningan malam. Andri melirik ke layar. Jantungnya serasa berhenti berdetak sejenak. Nama, Ibu Nisa, tertera besar-besar di layar. Ini adalah panggilan pertama dalam 1 bulan. Panggilan pertama sejak hari pernikahan mereka yang diabaikan. Laura, yang mendengar getaran itu berhenti, menyadari keheningan yang tiba-tiba.
Ia mengeringkan tangannya dan berjalan ke ruang tamu. "Siapa, Mas?" tanyanya lembut. Andri tidak menjawab. Wajahnya pucat. Ia menatap nanar ke arah ponsel yang masih bergetar. Ada secercah harapan kecil di hatinya. Apakah ibunya akhirnya luluh? Apakah ibunya menelepon untuk meminta maaf? Atau sekadar menanyakan kabarnya? "Mas?" panggil Laura lagi. Kini ia berdiri di samping Andri dan ikut melihat nama di layar. Ia langsung mengerti. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Andri meraih ponsel itu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar kencang. Ia menggeser tombol hijau, dan langsung mengaktifkan mode pengeras suara agar Laura bisa ikut mendengar. "Assalamualaikum, Bu," sapa Andri. Suaranya terdengar ragu, bercampur antara harapan dan ketakutan. Hening. Tidak ada jawaban salam. Yang terdengar hanya embusan napas di seberang sana. Lalu, suara dingin dan tajam Ibu Nisa memecah keheningan. "Kamu di mana?" Harapan Andri langsung lenyap. Nada itu bukan nada rindu. Itu adalah nada perintah yang sangat ia kenal. "Andri di rumah, Bu." "Baru selesai makan malam," jawab Andri, suaranya sedikit tercekat. "Ada apa, Bu? Ibu sehat? Bella juga sehat?" "Tidak usah basa-basi," semprot Ibu Nisa. Suaranya ketus dan tidak sabar. "Dengar baik-baik. Ibu tidak punya banyak waktu." Andri dan Laura saling berpandangan. Kecemasan mulai menjalari mereka. "Besok," lanjut Ibu Nisa, "kamu dan istri kamu itu datang ke rumah Ibu. Jam 10 pagi. Tepat waktu. Mengerti?" Andri mengerutkan kening. Bingung. "Besok? Jam 10? Ke rumah Ibu? Ada acara apa ya, Bu? Syukuran atau?" Andri masih berusaha mencari sisi positif. "Jangan banyak tanya," bentak Ibu Nisa, membuat Andri sedikit tersentak. "Akan ada rapat keluarga. Penting. Semua keluarga besar akan datang. Om dan tante kamu dari luar kota juga akan kumpul. Ibu sudah panggil mereka semua." "Rapat keluarga?" ulang Andri, kata-kata itu terasa pahit di lidahnya. "Keluarga besar? Tapi untuk apa, Bu?" "Tentu saja untuk membahas kelakuan kamu." Suara Ibu Nisa meninggi. "Membahas bagaimana kamu sudah mencoreng nama baik keluarga dengan menikahi perempuan itu tanpa restu. Pokoknya kalian berdua harus datang. Kalau tidak, Ibu akan anggap kamu benar-benar sudah membuang ibumu." Tut. Panggilan ditutup begitu saja. Sepihak. Tanpa memberi Andri kesempatan untuk menjawab. Andri menatap layar ponselnya yang kini gelap. Tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya memerah padam, bukan lagi karena takut, tapi karena amarah dan rasa terhina. Dia tidak menjawab salamku." "Lau," desis Andri, suaranya bergetar. Laura segera duduk di samping suaminya, mengusap punggung Andri dengan lembut. "Sabar, Mas. Sabar." "Sabar gimana lagi, Lau?" Andri bangkit berdiri. Ia mulai mondar-mandir di ruangan sempit itu, seperti singa yang terkurung. "Rapat keluarga? Mengumpulkan semua keluarga besar? Untuk apa? Untuk mempermalukan kita? Untuk menghakimi kamu di depan semua orang?" Kecemasan Andri kini meledak. Ia tahu persis watak ibu tirinya. Ibu Nisa adalah seorang manipulator ulung. Dia pasti sudah menyebarkan fitnah tentang Laura, memposisikan dirinya sebagai ibu yang teraniaya, yang anaknya direbut oleh perempuan tidak jelas. "Ini pasti rencananya," seru Andri, pikirannya kalut. "Dia akan membuat semua keluarga membenci kamu, Lau. Dia akan menuduh kamu pakai guna-guna, menuduh kamu mengincar hartaku. Ya Tuhan, aku kenal ibu. Dia akan melakukan apa saja untuk menghancurkan kita." Andri berhenti mondar-mandir dan menatap Laura dengan putus asa. "Kita tidak usah datang, Lau. Aku tidak akan biarkan mereka menyakiti kamu. Aku tidak peduli lagi. Persetan dengan mereka semua." Laura mendengarkan semua luapan emosi suaminya dengan tenang. Wajahnya yang berhijab tampak begitu teduh, namun matanya memancarkan ketegasan yang mengejutkan. Ia tidak terlihat takut. Tidak sedikit pun. Ia bangkit, menghampiri Andri. Ia memegang kedua bahu suaminya, memaksa Andri untuk berhenti dan menatap matanya. "Mas, tenang," ucap Laura lembut namun sangat tegas. "Tarik napas." Andri menatap istrinya. Napasnya masih memburu. "Kita datang," kata Laura. "Apa? Lau, kamu tidak dengar tadi? Mereka akan..." "Aku dengar, Mas. Sangat jelas," potong Laura.
Justru karena itu kita harus datang. Kalau kita tidak datang, itu artinya kita membenarkan semua tuduhan mereka. Itu artinya kita lari. Dan aku, Laura menatap tajam, tidak akan lari. Andri tertegun. Ini adalah sisi lain dari Laura yang jarang ia lihat. Tapi, lau mereka. Ibu Nisa, dia jahat. Aku tahu, sahut Laura. Dan kita tidak akan membiarkan kejahatan menang dengan cara diam. Laura melepaskan pegangannya di bahu Andri. Ia berjalan ke meja kerjanya di sudut ruangan. Andri mengira Laura akan mengambil dokumen terjemahannya. Tapi dugaannya salah. Laura membuka laci mejanya. Ia mengeluarkan sebuah tablet premium keluaran terbaru yang sangat tipis dan mahal. Andri tahu barang itu, harganya puluhan juta. Ia tidak pernah tahu Laura memilikinya. Lau, itu. Laura berbalik, memegang tablet itu di tangannya. Wajahnya kini terlihat sangat serius. Mas, ada sesuatu yang selama ini belum aku ceritakan padamu. Bukan karena aku tidak percaya sama kamu. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat? Maksud kamu apa, Lau? Andri benar-benar bingung. Selama ini aku bilang, aku kerja sebagai penerjemah lepas. Kan? Kata Laura. Itu tidak sepenuhnya salah. Tapi juga tidak sepenuhnya benar. Andri terdiam, menanti kelanjutan kalimat istrinya. Laura tersenyum tipis. Senyum yang penuh percaya diri. Aku ingin kamu menikahiku karena aku adalah Laura, wanita yang kamu cintai. Bukan karena siapa, aku atau apa yang aku punya. Aku ingin cinta yang murni. Laura, kamu bicara apa? Tadinya, lanjut Laura, aku mau menyimpan ini semua sebagai kejutan untuk membangun masa depan kita. Untuk membeli rumah impian kita, untuk anak-anak kita nanti. Tapi sepertinya, Laura mengangkat tablet di tangannya. Besok adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan pada mereka siapa sebenarnya istri yang mereka sebut, perempuan kampung, ini. Mata Laura menatap lurus ke depan, seolah menembus dinding apartemen mereka, menuju ke rumah Ibu Nisa. Jangan khawatirkan rapat keluarga besok, Mas. Apapun yang Ibu Nisa dan Bella rencanakan aku jamin, kata Laura dengan suara dingin yang mantap, besok, mereka yang akan mendapatkan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Malam itu, di rumah besar yang ditinggali Ibu Nisa dan Bella, suasana terasa berbeda. Rumah itu peninggalan almarhum ayah Andri, namun nuansanya telah diubah total oleh Ibu Nisa. Cat dindingnya berwarna krem mencolok dengan aksen emas di mana-mana, perabotannya besar-besar dan bergaya barok yang terkesan norak, seolah ingin meneriakan kekayaan yang sebenarnya tidak mereka hasilkan sendiri. Di ruang tamu yang luas itu, Ibu Nisa dan Bella duduk bersantai di sofa bludru merah marun mereka. Di atas meja kaca, sisa-sisa makan malam mewah yang mereka pesan secara daring masih tergeletak. Keduanya sedang merayakan rencana yang baru saja mereka matangkan. Sudah ibu telepon semua, Bella, kata Ibu Nisa dengan senyum puas. Ia baru saja meletakkan ponselnya. Om Rahmat, Tante Susi, Pak De Harun, semua keluarga besar dari pihak almarhum ayahmu sudah ibu kabari. Ibu bilang besok ada hal yang sangat penting menyangkut nama baik keluarga. Bella terkikik sambil memoles ket kuku berwarna merah terang di jarinya. Memang ibu bilang apa ke mereka? Pasti seru. Tentu saja ibu mainkan peran sebagai ibu yang teraniaya, sah RKT Ibu Nisa. Matanya berkilat licik. Ibu bilang, anak semata wayang kita, si Andri, sudah kena pelet. Dia diambil sama perempuan kampung berhijab yang tidak jelas asal-usulnya. Ibu bilang perempuan itu licik sekali, dia mengincar harta Andri. Ibu bilang, sejak menikah, Andri tidak pernah lagi memberi ibu uang, padahal ibu yang membesarkannya. Padahal Mas Andri masih transfer uang bulanan, kan, Bu? Tanya Bella polos, lalu tertawa. Tapi baguslah. Biar mereka semua benci sama si Laura itu. Tentu saja dia masih transfer. Bodoh sekali kalau dia berani menghentikannya, cibir Ibu Nisa. Tapi keluarga besar kan tidak perlu tahu detail itu. Yang penting, besok mereka semua akan datang dengan satu pikiran. Laura adalah musuh keluarga. Dia benalu yang harus disingkirkan. Bella bertepuk tangan kecil. Jenius, Bu. Jenius. Jadi, besok rencananya gimana? Setelah mereka semua kumpul? Ibu Nisa memajukan tubuhnya. Wajahnya terlihat serius, seperti seorang sutradara yang sedang menjelaskan adegan penting. Begini, besok, jam 10 tepat, si Andri dan istri udiknya itu akan datang. Kita sambut mereka. Tapi kita biarkan mereka berdiri di tengah ruangan. Jangan suruh duduk. Biar mereka merasa terintimidasi. Semua keluarga akan menatap mereka dengan tajam.
Ibu sudah instruksikan Tante Susi untuk memulai. Mulai apa, Bu? Mulai menangis, kata Ibu Nisa. Tante Susi kan gampang sekali disuruh akting. Dia akan menangis. Bilang, ya ampun, Andri, kasihan almarhum ayahmu. Kenapa kamu jadi begini? Itu akan memanaskan suasana. Bella tertawa terbahak-bahak. Ide bagus. Lalu, Ibu? Lalu, lanjut Ibu Nisa, Ibu, sebagai bintang utamanya, akan maju. Ibu akan bicara dengan suara yang lirih, penuh penderitaan. Ibu Nisa langsung mempraktikannya, mengubah suaranya menjadi parau dan matanya dibuat sayu. Andri, anakku, Ibu tidak menyangka kamu setega ini. Ibu yang mengandung, salah. Ibu Nisa berdeham, meralat dialognya. Ibu yang membesarkan kamu sejak kamu ditinggal ayahmu. Ibu korbankan masa muda ibu untuk kamu. Tapi ini balasanmu? Kamu biarkan istri barumu itu menjauhkan kamu dari ibu. Lalu aku, Bu, aku perannya apa? Sela Bella tidak sabar. Kamu, kata Ibu Nisa menatap anaknya. Peranmu penting. Kamu harus menangis sejadi-jadinya. Teriak. Mas Andri jahat. Sejak ada perempuan itu, Mas Andri tidak sayang lagi sama Bella. Dia pasti sudah diguna-guna. Usir perempuan itu, Mas. Usir. Keduanya terdiam sejenak, membayangkan adegan itu, lalu meledak dalam tawa yang kencang. Pasti si Laura itu langsung gemetaran. Seru Bella di sela tawanya. Dia kan cuma perempuan kampung, pakai hijab pula. Paling-paling dia cuma bisa menangis dan sembunyi di belakang Mas Andri. Tepat, seru Ibu Nisa. Dan di saat itulah, Mas Andri akan terpojok. Di satu sisi ada istri barunya yang lemah. Di sisi lain, ada seluruh keluarga besar yang menyudutkannya, ditambah ibu dan kamu yang menangis terseduh-seduh. Dia tidak akan punya pilihan. Terus, soal mobilnya gimana, Bu? Tanya Bella, kembali teringat pada tujuan utama mereka. Matanya melirik ke tablet di meja yang masih menampilkan gambar mobil 2 miliar itu. Itu bagian akhirnya. Desis Ibu Nisa, matanya kembali berbinar serakah. Setelah si Laura itu mentalnya hancur, dan si Andri merasa bersalah setengah mati, Ibu akan ajukan penawaran. Penawaran apa? Ibu akan bilang, Ibu Nisa kembali memasang wajah sedihnya. Sudahlah, Andri. Ibu bisa memaafkan kamu. Asal, kamu buktikan baktimu pada Ibu. Kamu tahu, sejak ayahmu meninggal, Ibu tidak pernah minta apa-apa. Tapi sekarang, Ibu merasa kesepian. Ibu butuh pelipur lara. Bella langsung menyambung, dan pelipur laranya adalah mobil sport seharga 2 miliar. SSSST. Ibu Nisa meletakkan telunjuk di bibirnya. Kita tidak akan bilang langsung. Kita bilang saja, Andri kan baru promosi. Ibu yakin kamu bisa membahagiakan ibumu. Nanti, setelah rapat selesai, baru kita tunjukkan video mobil itu padanya secara pribadi. Bilang saja, Ibu cuma ingin ini, Andri. Sebagai tanda bakti kamu. Anggap saja sebagai permintaan maaf, karena sudah menikahi perempuan itu tanpa restu. Dijamin, dia tidak akan bisa menolak. Bella berdecak kagum. Ibu memang paling pintar sedunia. Aku tidak sabar menunggu besok. Aku akan siapkan pakaian terbaikku. Dan, aku harus latihan menangis dulu di kamar mandi. Bella bangkit dari sofa, berlari kecil menuju kamarnya sambil terkikik. Ibu Nisa tersenyum puas. Ia mengambil tablet itu, membelai gambar mobil mewah di layarnya. Besok, gumamnya pada diri sendiri. Besok, perempuan kampung itu akan hancur. Andri akan kembali jadi ATM kita. Dan kamu akan jadi milik ibu. Dia sama sekali tidak tahu, bahwa di apartemen kecil di belahan kota lain, Laura juga sedang memegang tablet. Bukan untuk memimpikan harta orang lain, tapi untuk mempersiapkan serangan balik yang akan menghancurkan semua skenario jahat yang telah Ibu Nisa susun dengan begitu rapi. Ibu Nisa mengira dia akan melawan seorang perempuan kampung. Dia tidak sadar, dia baru saja membangunkan seekor singa betina yang sedang tertidur. Keesokan paginya, jam 9 pagi, Andri sudah berdiri di depan pintu apartemen dengan gugup. Ia merapikan kemeja batiknya berkali-kali. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Semalaman ia tidak bisa tidur. Membayangkan tatapan menghakimi dari para paman dan bibinya, membayangkan tangisan palsu Bella, dan membayangkan hardikan Ibu Nisa. Mas, sudah siap? Suara Laura memecah kegelisahannya. Andri berbalik. Ia tertegun sejenak. Laura berdiri di depannya, tampak begitu berbeda dari biasanya.
Jika di rumah Laura hanya memakai daster dan hijab instan, kini ia terlihat begitu anggun. Ia mengenakan gamis sederhana namun elegan berwarna biru pastel, dipadu dengan hijab syari berwarna senada yang menjulur menutupi dada. Wajahnya dipoles riasan tipis yang natural. Dia tidak terlihat seperti orang yang akan pergi ke ruang sidang. Dia terlihat tenang, percaya diri, dan berwibawa. Di tangannya, ia menjinjing sebuah tas tangan wanita yang terlihat berkelas. "Lau, kamu cantik sekali," puji Andri tulus, sejenak melupakan kegugupannya. Laura tersenyum. "Terima kasih, Mas. Kamu juga tampan." Ia menghampiri Andri dan membantunya merapikan kerah kemejanya yang sedikit miring. "Jangan gugup. Ingat yang aku bilang semalam. Apapun yang terjadi, tetap tenang. Percaya sama aku. Anggap saja kita sedang menonton drama." "Drama?" Andri tertawa getir. "Kita ini pemeran utamanya yang akan dihajar habis-habisan, Lau." "Belum tentu," sahut Laura misterius. "Ayo berangkat. Jangan sampai mereka menunggu dan punya alasan tambahan untuk menyalahkan kita karena terlambat." Perjalanan menuju rumah Ibu Nisa terasa sangat panjang bagi Andri. Jantungnya berdebar tidak karuan. Ia terus melirik ke arah Laura yang duduk tenang di sampingnya di kursi penumpang taksi daring yang mereka pesan. Laura hanya menatap lurus ke jalanan Jakarta yang ramai, bibirnya tampak bergerak-gerak kecil, melantunkan zikir dalam hati. Ketenangan istrinya itu sedikit menular, namun tidak cukup untuk menghapus rasa cemas Andri. Pukul 10 kurang 5 menit, taksi mereka berhenti di depan rumah besar peninggalan ayah Andri. Dari luar, rumah itu sudah terlihat ramai. Beberapa mobil mewah yang Andri kenali sebagai milik paman-pamannya terparkir di halaman. "Sudah kumpul semua," desis Andri. Tangannya terasa dingin. Laura menggenggam tangan suaminya. "Bismillah," ucapnya pelan. Mereka berdua turun dari taksi. Andri menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Begitu ia membuka pintu, suasana di dalam rumah yang tadinya riuh rendah oleh obrolan, mendadak senyap. Hening seketika. Puluhan pasang mata langsung tertuju pada mereka. Sesuai skenario Ibu Nisa, ruang tamu itu sudah penuh sesak. Semua kursi sofa diduduki oleh para paman, bibi, dan sepupu Andri. Tidak ada satupun kursi yang tersisa. Andri dan Laura dibiarkan berdiri di tengah ruangan, tepat di bawah lampu gantung kristal yang norak, seolah mereka adalah dua pesakitan yang siap diadili. Ibu Nisa duduk di sofa utama, diapit oleh Bella. Keduanya memakai pakaian terbaik mereka. Ibu Nisa dengan kaftan berwarna ungu mencolok, penuh dengan manik-manik berkilauan. Bella dengan gaun ketat berwarna merah menyala. Wajah mereka sudah dipasang semenyedihkan mungkin. Mata Bella tampak merah dan bengkak. Hasil dari latihan, menangis semalam suntuk. Tatapan semua orang begitu tajam. Menghakimi. Mencemooh. Ada yang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Laura. "Itu perempuannya?" Kelihatannya saja alim, pakai hijab, tapi kelakuannya. Kasihan Bu Nisa. Andri menelan ludahnya. Ia merasa kecil dan terpojok. Ia ingin sekali menarik Laura keluar dari ruangan terkutuk itu. Tante Susi, bibi Andri yang paling dramatis, berdeham. Ia lalu mengeluarkan sapu tangan dan mulai terisak pelan, persis seperti yang direncanakan Ibu Nisa. "Ya ampun, Andri, ponakanku, kok kamu jadi begini? Nak, apa kamu tidak kasihan sama almarhum ayahmu di atas sana? Lihat ibumu, sedih." Suasana semakin tegang. Isak tangis Tante Susi mulai memancing simpati yang lain. Ibu Nisa merasa ini adalah saat yang tepat. Ia bangkit perlahan dari sofanya. Ia berjalan pelan menghampiri Andri. Matanya berkaca-kaca, penuh air mata buaya. "Andri, anakku," ucapnya dengan suara parau yang dibuat-buat. "Akhirnya kamu datang juga. Ibu pikir kamu sudah benar-benar melupakan ibumu." Ibu Nisa menghela napas panjang yang terdengar dramatis. "Andri, ibu terpaksa mengumpulkan semua keluarga besar di sini. Ibu sudah tidak kuat lagi menanggung ini sendirian. Hati ibu sakit, Nak." Ia melirik tajam ke arah Laura sekilas, sebelum kembali menatap Andri dengan pandangan terluka. "Ibu yang membesarkan kamu susah payah. Ibu korbankan segalanya untuk kamu. Tapi ini balasanmu? Kamu tega menikahi perempuan ini?" Ia menunjuk Laura dengan jari gemetar, perempuan yang tidak jelas asal-usulnya ini, tanpa restu ibu. "Kamu lebih memilih dia daripada ibu yang..." "Maaf memotong, Bu." Sebuah suara tenang, jernih, dan tegas memotong ucapan dramatis Ibu Nisa. Semua orang terperanjat.
Hening seketika. Bahkan isak tangis Tante Susi berhenti mendadak. Laura melangkah maju satu langkah, berdiri sedikit di depan Andri. Ia menatap Ibu Nisa dengan senyum tipis, namun matanya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia masih sangat sopan. Ibu Nisa melotot. Skenarionya berantakan. Harusnya di adegan ini si perempuan kampung itu menangis ketakutan. Apa-apa katamu? Desis Ibu Nisa, kaget dan marah karena dialognya dipotong. Laura tetap tersenyum. Maaf sekali saya memotong, Bu Nisa, katanya, sengaja menekan panggilan, Bu Nisa, bukan, Ibu. Sebelum rapat keluarga yang penting ini dimulai, saya lihat suasananya tegang sekali. Kebetulan, kami berdua membawa sesuatu. Wajah Ibu Nisa dan Bella berubah bingung. Membawa apa? Hadiah? Kami membawa kejutan kecil, lanjut Laura, suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. Mungkin bisa membuat suasana lebih cair. Laura lalu merogoh tas tangannya. Ia tidak mengeluarkan dompet atau ponsel. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah kunci mobil. Bukan sembarang kunci mobil. Kunci itu memiliki logo kuda jingkrak yang sangat ikonik. Logo yang bahkan orang awam pun tahu harganya selangit. Kejutannya ada di luar, kata Laura. Lalu, di hadapan puluhan pasang mata yang terbelalak bingung, Laura mengarahkan kunci itu ke jendela dan menekannya. BIP. BIP. Dari luar halaman, terdengar suara nyaring alarm mobil yang dibuka, diikuti oleh nyala lampu LED yang sangat terang dari sebuah mobil yang tidak mungkin. Ibu Nisa dan Bella langsung berlari ke jendela, diikuti oleh semua kerabat lainnya. Jantung mereka berdebar kencang. Di halaman rumah itu, terparkir sebuah mobil. Itu kan? Pekik Bella, suaranya tercekat. Di sana, di halaman rumah yang sederhana itu, terparkir sebuah sedan sport mewah berwarna hitam metalik yang sangat garang. Mobil seharga 2 miliar rupiah yang sama persis dengan yang mereka lihat di video kemarin. Ruang tamu yang beberapa detik lalu dipenuhi aura permusuhan dan tangis palsu itu, kini senyap seketika. Suara yang terdengar hanyalah pekikan tertahan Bella dan napas tercekat Ibu Nisa di dekat jendela. Semua mata, tanpa terkecuali, kini terpaku pada satu objek di halaman rumah. Di sana, di bawah sinar matahari pagi yang cerah, terparkir sebuah mahakarya otomotif. Sedan sport mewah berwarna hitam metalik itu berkilauan seperti berlian hitam. Desainnya begitu agresif, rendah ke tanah, dengan lekukan-lekukan tajam yang meneriakkan kecepatan dan kemewahan. Lampu LED depannya yang tadi menyala sesaat, terlihat seperti mata predator yang sedang mengintai. Mobil itu, dengan harganya yang 2 miliar rupiah, terlihat sangat kontras dan mencolok, terparkir di halaman rumah sederhana yang rumputnya bahkan tidak terpotong rapi. Kehadirannya begitu mendominasi, membuat semua mobil milik kerabat lain yang terparkir di sekitarnya tampak seperti mainan murah. Andri adalah orang yang paling bingung di ruangan itu. Ia menoleh ke arah Laura. Istrinya itu masih berdiri tenang, seolah apa yang baru saja ia lakukan adalah hal biasa. Kunci mobil dengan logo kuda jingkrak itu masih ada di tangannya. Dari mana Laura mendapatkannya? Andri tahu persis kondisi keuangan mereka. Gaji manajernya memang lumayan, tapi butuh puluhan tahun menabung tanpa makan untuk bisa membeli mobil semacam itu. Sementara Andri tenggelam dalam kebingungannya, Ibu Nisa dan Bella mengalami proses mental yang jauh berbeda. Dalam sepersekian detik, otak serakah mereka memproses pemandangan di depan mata. Kemarahan, kebencian pada Laura, dan skenario, sidang, yang sudah mereka susun rapi, semuanya menguap begitu saja. Lenyap, tergantikan oleh satu emosi yang jauh lebih kuat, keserakahan yang murni. Mereka salah. Mereka mengira Andri pelit. Ternyata, Andri tidak pelit. Andri sangat kaya. Dia pasti sengaja menyembunyikan kekayaannya, dan kini, dia membawa mobil ini ke sini. Untuk apa? Tentu saja untuk mereka. Untuk meminta maaf. Mas Andri? Bella adalah yang pertama memecah keheningan. Suaranya bergetar, bukan lagi karena tangis palsu, tapi karena getaran antusiasme yang meluap-luap. Ia melepaskan pandangannya dari mobil itu dan menoleh ke Andri. Wajahnya yang tadi cemberut kini berubah 180 derajat. Mas Andri, itu mobil yang di video itu, kan? Yang harganya 2 miliar? Ini. Mas Andri beli ini untuk ibu? Pekik Bella, suaranya melengking tinggi. Tanpa menunggu jawaban, Bella langsung berlari keluar pintu, menuruni teras, dan menghampiri mobil itu. Ia mengelus bodinya yang mulus dengan tatapan tak percaya, seolah sedang menyentuh bongkahan emas. Ibu Nisa, yang beberapa saat lalu sedang memainkan peran sebagai ibu teraniaya dengan air mata berlinang,
kini juga mengalami transformasi drastis. Wajah sedihnya lenyap. Matanya yang tadi dibuat sayu, kini membelalak lebar, berbinar-binar seperti baru saja memenangkan lotre. Tangisannya yang tadi pura-pura, kini benar-benar keluar, tapi ini adalah tangisan haru yang palsu. Ya Tuhan, Andri, anakku. Ibu Nisa berlari menghampiri Andri. Bukan lagi berjalan lambat dan dramatis. Dia benar-benar berlari kecil. Bruk. Ibu Nisa memeluk Andri erat sekali, begitu erat hingga Andri nyaris sesak napas. Ia menepuk-nepuk punggung Andri sambil menangis terisak-isak. Anak ibu, anakku yang paling berbakti. Ya Tuhan, ibu tahu kamu tidak akan pernah melupakan ibumu. Ibu tahu kamu anak yang baik. Ibu maafkan kamu, nak. Ibu maafkan semua kesalahanmu. Racau Ibu Nisa di sela-sela tangis bahagianya. Seluruh keluarga besar yang berkumpul di ruang tamu kini ikut keluar ke teras. Mereka ternganga. Suasana, sidang, telah resmi berubah menjadi pameran kemewahan. Bisik-bisik yang tadi bernada menghina, kini berubah menjadi bisik-bisik penuh kekaguman. Gila, si Andri ternyata sekaya itu. Itu mobil 2 miliar. Kan? Dia beli tunai? Wah, Bu Nisa ketiban durian runtuh. Anaknya sukses besar. Pantas saja Bu Nisa tadi bilang ini penting. Ternyata mau pamer. Andri berdiri kaku di dalam pelukan Ibu Nisa. Ia terlalu syok untuk bereaksi. Ia menatap Laura, mencari jawaban. Tapi Laura hanya diam, menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ibu Nisa akhirnya melepaskan pelukannya. Ia memegang kedua pipi Andri. Wajahnya berseri-seri, senyumnya begitu lebar hingga ke telinga, memperlihatkan lipstik ungunya yang sedikit luntur. Ya ampun, Andri. Kamu benar-benar anak kesayangan ibu. Kamu lihat, Bella, kakakmu membelikan kita mobil baru. Mobil yang persis kita inginkan. Serunya pada Bella yang masih sibuk mengagumi interior mobil dari balik kaca jendela yang gelap. Lalu, mata Ibu Nisa tertuju pada satu benda. Kunci di tangan Laura. Senyum di wajah Ibu Nisa sedikit memudar, tergantikan oleh ketidaksabaran. Dia berjalan cepat menghampiri Laura. Dia sama sekali tidak mempedulikan Laura. Pandangannya hanya tertuju pada kunci itu. Sini, kata Ibu Nisa ketus, nadanya kembali seperti semula, nada memerintah. Kenapa kuncinya ada di perempuan ini? Andri, cepat suruh dia berikan kuncinya pada ibu. Ibu mau coba keliling kompleks sekarang juga. Biar semua tetangga lihat. Ibu Nisa mengulurkan tangannya, siap merebut kunci itu dari genggaman Laura. Semua orang menahan napas. Bella berlari mendekat, tidak sabar ingin ikut masuk ke mobil. Andri akhirnya tersadar dari kebingungannya. Dia tahu dia harus mengatakan sesuatu. Dia harus bilang kalau dia tidak membeli mobil itu. Tapi sebelum Andri sempat membuka mulutnya, tangan Laura bergerak. Dengan gerakan yang tenang dan sama sekali tidak terburu-buru, Laura menarik tangannya sedikit ke belakang, tepat di saat jari-jari Ibu Nisa hampir menyentuh kunci itu. Genggaman Ibu Nisa hanya mengenai udara kosong. Ibu Nisa membeku. Senyumnya lenyap. Wajahnya mengeras. Apa-apaan ini? Desisnya. Laura mengangkat wajahnya. Ia tidak lagi tersenyum. Ia menatap lurus ke mata Ibu Nisa. Maaf, Bu Nisa, ucap Laura dengan suara yang jernih dan dingin. Suaranya tidak keras, namun terdengar jelas oleh semua orang di teras itu. Kuncinya di saya. Suasana di teras itu mendadak kembali tegang. Jauh lebih tegang dari sebelumnya. Tawa dan bisik-bisik kagum lenyap seketika, digantikan oleh keheningan yang pekat. Uluran tangan Ibu Nisa yang gagal meraih kunci itu masih menggantung canggung di udara. Wajahnya yang tadi berseri-seri, kini memerah padam. Bukan karena malu, tapi karena amarah yang mulai memuncak. Apa maksudmu? Ulang Ibu Nisa, suaranya tertahan. Andri, suruh istrimu berikan kunci itu. Itu mobilku. Bella yang berdiri di sampingnya ikut menimpali. Iya, Mas Andri. Kenapa kuncinya dipegang dia? Dia mau mencurinya ya? Ih, dasar perempuan tidak tahu diri. Sudah dibelikan suami, malah mau diambil sendiri. Andri, yang sejak tadi bingung, akhirnya menemukan suaranya. Ia melihat bagaimana istrinya ditatap dengan penuh kebencian. Ia tidak tahan lagi. Bukan, Bu. Bukan begitu, seru Andri. Ibu Nisa langsung menoleh. Bukan begitu bagaimana? Jelas-jelas ini hadiah darimu untuk menebus kesalahanmu, kan? Cepat ambil kuncinya. Bukan, teriak Andri, kali ini lebih keras. Ia melangkah maju,
berdiri di samping Laura, seolah membentuk benteng pelindung. Bukan aku yang beli mobil itu, Bu. Pernyataan itu seperti bom yang meledak di tengah keheningan. Ibu Nisa dan Bella terdiam. Begitu pula seluruh keluarga besar. Mereka saling pandang. Kalau bukan Andri yang beli, lalu siapa? Tawa mengejek tiba-tiba meledak dari mulut Ibu Nisa. Tawa yang kering dan penuh cemoohan. Dia menunjuk lurus ke wajah Laura. Hah? Sudah Ibu duga? Serunya. Jadi ini rencanamu? Hah? Kamu kan yang menyuruh Andri beli mobil ini? Kamu merengek-rengek minta dibelikan mobil mewah ini pakai uang suamimu, kan? Dan sekarang kamu pamer di depan kami. Dasar perempuan matre, timpal Bella, nadanya penuh kebencian. Menjijikkan. Baru sebulan menikah sudah menguras harta Mas Andri. Kamu pasti pakai guna-guna apa sampai Mas Andri mau membelikanmu barang semahal ini. Tuduhan-tuduhan itu mulai memancing reaksi keluarga besar. Benar juga. Pasti begitu ceritanya. Perempuan licik. Wajah Andri mengeras. Ia sudah muak. Muak dengan drama ini. Muak dengan keserakahan mereka. Muak dengan semua tuduhan tak berdasar yang ditujukan kepada wanita yang ia cintai. Saya yang membelinya. Suara Laura kembali terdengar. Tenang, datar, namun mematikan. Tawa Ibu Nisa semakin keras. Kamu yang beli? Hahaha. Jangan bercanda. Kamu beli pakai apa? Pakai uang terjemahanmu itu? Kamu pikir kami bodoh? Kamu penerjemah lepas? Mana mungkin bisa beli mobil 2 miliar? Mengaku saja, kamu pasti memeras Andri. Cemoohan itu disambut tawa kecil dari beberapa kerabat. Mereka memandang Laura dengan tatapan meremehkan. Seorang wanita berhijab syari, yang tadi mereka kira alim, kini terlihat seperti penipu di mata mereka. Melihat istrinya direndahkan habis-habisan, sesuatu di dalam diri Andri akhirnya patah. Kesabaran yang ia kumpulkan selama puluhan tahun, rasa hormat yang ia paksakan untuk ada, semuanya hancur berkeping-keping. Cukup. Teriakan Andri menggelegar. Jauh lebih keras dari sebelumnya. Suaranya serak oleh amarah yang tertahan begitu lama. Semua orang terdiam seketika. Tawa Ibu Nisa terhenti di tenggorokannya. Mereka tidak pernah melihat Andri semarah ini. Andri menatap Ibu Nisa. Matanya merah. Napasnya memburu. Tangannya terkepal erat di sisinya. Berhenti menyebut diri Anda, ibuku, desis Andri, setiap katanya penuh penekanan. Ibu Nisa terperangah. Andri, apa yang kamu katakan? Anda bukan ibuku, teriak Andri. Ibu kandungku sudah lama meninggal. Beliau meninggal saat aku berumur 3 tahun. Anda? Andri menunjuk lurus ke wajah Ibu Nisa yang pucat pasi. Anda hanya istri kedua ayah. Anda ibu tiriku. Dan Bella, ia melirik adiknya yang ketakutan, hanya adik tiriku. Pengakuan itu meledak seperti granat. Seluruh keluarga besar ternganga. Sebagian dari mereka mungkin tahu status itu, tapi tidak pernah ada yang berani mengungkitnya. Selama ini Ibu Nisa selalu membangun citra sebagai ibu kandung yang berjuang sendirian membesarkan Andri. Andri, jaga mulutmu, pekik Ibu Nisa, panik. Reputasinya hancur dalam sekejap. Kenapa? Ibu malu, tantang Andri. Selama ini aku diam. Selama ini aku menghormati Anda. Tapi apa yang aku dapat? Anda tidak pernah tulus menyayangiku. Anda dan Bella hanya menganggapku sebagai ATM berjalan. Sebagai sapi perah. Andri meluapkan semua yang terpendam di hatinya. Sejak ayah meninggal, apa Anda pernah benar-benar peduli padaku? Saat aku butuh biaya kuliah, Anda lebih mementingkan tas bermerek baru untuk Bella. Saat aku wisuda, Anda berdua bahkan tidak datang, alasannya sedang liburan ke Bali. Kalian hanya menghubungiku saat kalian butuh uang. Dan sekarang, suara Andri bergetar hebat, kalian menghina satu-satunya orang yang tulus mencintaiku. Kalian menghina istriku. Ruangan itu hening senyap. Tidak ada yang berani bersuara. Ibu Nisa dan Bella pucat pasi. Semua skenario mereka hancur lebur. Semua topeng mereka telah dirobek paksa oleh Andri di depan seluruh keluarga. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Laura melangkah maju. Dan sekarang, ucap Laura, suaranya tenang namun berwibawa, mengambil alih perhatian semua orang. Setelah status kita semua jelas, mari kita lanjutkan ke kejutan yang sebenarnya. Laura mengambil tablet premium dari dalam tas tangannya. Andri baru sadar tas yang dibawa Laura adalah tas bermerek yang sangat mahal, yang harganya mungkin setara dengan gaji Andri selama 3 bulan. Laura menyalakan tablet itu. Ibu Nisa bilang,
Saya ini perempuan kampung yang tidak jelas asal-usulnya, yang hanya mengincar harta Mas Andri. Ia membalikkan layar tablet itu ke arah Ibu Nisa dan seluruh keluarga. Layar itu menampilkan sebuah halaman situs berita bisnis ternama. Di sana terpampang foto seorang wanita. Wanita itu adalah Laura. Foto itu diambil saat ia sedang berdiri di podium, memberikan pidato. Judul beritanya tertulis besar-besar, Kesepakatan Miliaran, Startup, Teknokarya, resmi diakuisisi raksasa teknologi global. Sang founder, Laura Adisti, siap bawa inovasi baru. Perkenalkan, kata Laura, suaranya menggema di teras itu. Nama saya Laura Adisti. Saya adalah founder dan CEO dari Teknokarya, sebuah perusahaan software keamanan data. Dan minggu lalu, perusahaan itu baru saja saya jual dalam kesepakatan bernilai ratusan miliar rupiah. Mulut Ibu Nisa dan Bella terbuka lebar. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Keluarga besar yang lain membeku di tempat. Laura menggeser layar tabletnya. Menampilkan bukti transfer akuisisi. Angka nolnya begitu banyak, sampai membuat mata sakit. Jadi, lanjut Laura, menatap tajam Ibu Nisa. Saya tidak perlu menguras harta Mas Andri. Faktanya, uang yang Mas Andri berikan pada kalian setiap bulan itu, tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Ia lalu mengangkat kunci mobil di tangannya. Dan mobil ini, katanya, saya membelinya tunai kemarin. Sebagai hadiah kecil untuk diri saya sendiri. Karena saya menyukainya. Laura mematikan tabletnya. Ia menatap Ibu Nisa dan Bella yang masih membatu. Mobil ini hanya pembuka, Bu Nisa, kata Laura dengan nada dingin. Rapat keluarga yang Anda siapkan tadi sudah selesai. Sekarang, rapat keluarga yang sebenarnya, ia berhenti sejenak, baru akan kita mulai. Dunia Ibu Nisa serasa berhenti berputar. Kalimat terakhir Laura menggema di teras itu, perusahaan itu baru saja saya jual dalam kesepakatan bernilai ratusan miliar rupiah. Ratusan miliar. Angka itu begitu absurd, begitu di luar nalar, hingga otaknya menolak untuk memprosesnya. Foto di tablet itu, wajah Laura yang begitu berwibawa, judul berita yang begitu meyakinkan. Semua itu terasa seperti tamparan bolak-balik di wajahnya. Bella, yang berdiri di sampingnya, hanya bisa membuka dan menutup mulutnya tanpa suara, seperti ikan kehabisan air. Matanya bergerak panik dari tablet di tangan Laura, ke mobil 2 miliar di halaman, lalu kembali ke wajah Laura. Perempuan kampung? Perempuan miskin? Otaknya mencoba mencerna, bagaimana bisa wanita berhijab yang ia hina-hina ini ternyata seorang miliarder? Seluruh keluarga besar yang tadi berkerumun di teras, kini membeku. Bisikan-bisikan sinis telah mati, digantikan oleh keheningan yang kental dan canggung. Tante Susi, yang tadi paling dramatis menangisi, nasib Ibu Nisa, kini wajahnya pucat pasi. Dia sadar, dia baru saja menghina seseorang yang jauh lebih kaya dari seluruh keluarganya jika digabungkan. Om Rahmat, yang tadi menatap Andri dengan pandangan meremehkan, kini buru-buru memasang senyum kaku. Wah, hebat sekali. Om Rahmat adalah yang pertama memberanikan diri bersuara, mencoba mencairkan suasana. Hebat kamu, Laura. Om tidak menyangka. Andri, kamu beruntung sekali dapat istri seperti Laura. Pengusaha sukses. Ya? Haha hebat. Tante Susi buru-buru menimpali. Iya, Laura cantik, solehah, pintar cari uang lagi. Ya ampun kami tadi itu cuma bercanda. Loh, iya kan, Bu Nisa? Kita kan cuma mau kasih kejutan, selamat datang buat pengantin baru, katanya sambil tertawa kering, menyenggol lengan Ibu Nisa. Tapi Ibu Nisa tidak merespons. Dia masih syok. Tiba-tiba, rasa syok itu berubah menjadi penyangkalan. Ini tidak mungkin. Ini pasti bohong. Ini pasti jebakan. Bohong. Pekik Ibu Nisa tiba-tiba, suaranya melengking tinggi, memecah kecanggungan. Matanya menatap liar ke arah Laura. Kamu pasti bohong. Ini semua palsu. Kamu sewa mobil ini, kan? Kamu bayar wartawan untuk buat berita palsu itu. Kamu pikir kami bodoh? Bu, seru Bella, panik. Dia cukup pintar untuk tahu bahwa berita di situs sekelas itu tidak mungkin palsu. Tapi Ibu Nisa sudah dibutakan oleh penyangkalan. Kamu penipu, lanjut Ibu Nisa. Andri, kamu lihat istrimu ini. Dia menipu kita semua. Dia pasti menipu, potong Laura dengan tenang. Suaranya tetap datar, namun mengandung aura dingin yang membuat Ibu Nisa terdiam. Kalau ini palsu, Laura menggeser layar tabletnya lagi. Kali ini, layar itu menampilkan sebuah aplikasi perbankan prioritas.
Dengan beberapa sentuhan, layar itu menampilkan saldo rekening. Laura tidak menunjukkannya ke semua orang. Dia hanya menunjukkannya tepat di depan wajah Ibu Nisa dan Bella. Angkanya, Ibu Nisa dan Bella tidak bisa menghitung jumlah nolnya. Terlalu banyak. Mata mereka terbelalak ngeri. Itu bukan angka jutaan. Bukan puluhan juta. Itu angka yang bisa membeli seluruh kompleks perumahan tempat mereka tinggal. Ini. Ibu Nisa mundur selangkah, kakinya gemetar. Ini rekening pribadi saya, Bu Nisa. Bukan rekening perusahaan, jelas Laura pelan. Dan ini hanya salah satu dari beberapa rekening yang saya miliki. Apakah ini terlihat seperti penipuan? Laura mematikan layar tabletnya dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Wajah Ibu Nisa kini berubah dari merah pada menjadi putih seperti kapas. Dia kehabisan kata-kata. Dia kalah. Kalah telak. Andri, yang sejak tadi terdiam di samping Laura, akhirnya memproses semua ini. Dia menatap istrinya. Wanita yang ia nikahi karena kesederhanaan dan keteduhannya, wanita yang ia kira adalah seorang penerjemah lepas biasa, ternyata adalah seorang jenius teknologi, seorang CEO, seorang miliarder. Anehnya, Andri tidak merasa terintimidasi. Yang ia rasakan adalah gelombang kebanggaan yang luar biasa. Dia bangga bahwa wanita hebat ini adalah istrinya. Dan dia mengerti sekarang. Dia mengerti kenapa Laura menyembunyikan ini. Dia ingin dicintai apa adanya. Dan Andri telah membuktikannya. Andri menggenggam tangan Laura di depan semua orang. Genggaman yang erat dan penuh cinta. Aku bangga sama kamu, sayang, bisiknya pelan, hanya terdengar oleh Laura. Laura menoleh sekilas pada suaminya dan tersenyum tipis. Senyum tulus pertama hari itu. Lalu, ia kembali menghadap kerumunan. Wajahnya kembali serius. Baik, katanya, nadanya berubah menjadi formal. Seperti yang saya bilang tadi, rapat keluarga yang sebenarnya baru akan dimulai. Semua keluarga besar menelan ludah. Mereka tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Kita berkumpul di sini, lanjut Laura, karena Ibu Nisa mengkhawatirkan nama baik keluarga. Begitu, kan, Bu Nisa? Ibu Nisa hanya diam membatu. Kebetulan, kata Laura, saya juga sangat mengkhawatirkan nama baik keluarga. Terutama, nama baik almarhum ayah Mas Andri. Jantung Ibu Nisa berdebar kencang. Firasatnya mendadak menjadi sangat buruk. Laura berjalan pelan, berkeliling di teras, seolah sedang memeriksa keadaan. Matanya menatap pilar-pilar rumah, lalu keket dinding yang di beberapa tempat mulai mengelupas. Selama ini, kata Laura, suaranya terdengar jelas di keheningan itu, Mas Andri selalu mengirimkan uang bulanan yang jumlahnya lebih dari cukup untuk hidup sederhana. Tapi, sepertinya uang itu tidak digunakan dengan bijak. Pandangan Laura kini terkunci pada Ibu Nisa dan Bella. Baju-baju bermerek, katanya, menunjuk pakaian yang dikenakan Bella. Tas-tas mahal. Ia melirik koleksi yang terlihat samar dari dalam rumah. Arisan mewah, liburan keluar kota, makan di restoran mahal setiap hari. Gaya hidup kalian jauh melampaui pemasukan yang kalian terima. Itu bukan urusanmu, desis Ibu Nisa, mencoba memberanikan diri. Itu menjadi urusan saya, sahut Laura tajam, sejak kalian menyeret suami saya ke dalam masalah kalian. Laura berhenti berjalan. Ia berdiri tepat di depan Ibu Nisa. Karena saya akan menikah dengan Mas Andri, saya tentu ingin tahu latar belakang keluarganya. Termasuk situasi keuangannya. Tim pengacara saya, lanjut Laura, melakukan pemeriksaan sederhana. Dan mereka menemukan sesuatu yang sangat menarik. Mata Laura menatap lurus ke mata Ibu Nisa yang kini dipenuhi ketakutan. Mereka menemukan, kata Laura dengan penekanan, bahwa rumah ini. Ia menunjuk ke lantai marmer di bawah kaki mereka, rumah peninggalan almarhum ayah Mas Andri ini, sebenarnya sudah lama Anda agunkan kembali ke bank. Wajah Ibu Nisa sepucat mayat. Bella terhuyung ke belakang, hampir jatuh. Anda menggadaikan surat rumah ini tanpa sepengetahuan Andri, lanjut Laura, suaranya dingin menusuk. Dan yang lebih buruk lagi, cicilannya sudah menunggak. Bukan cuma sebulan atau 2 bulan. Laura mengangkat tangannya. Cicilannya sudah menunggak selama 6 bulan terakhir. Semua keluarga besar ternganga. Ini adalah aib. Aib yang jauh lebih besar daripada sekadar pernikahan tanpa restu. Bank sudah mengeluarkan surat peringatan ketiga, kata Laura. Artinya rumah ini, ia memandang sekeliling, sudah diambang penyitaan. Pengungkapan terakhir Laura menggantung di udara seperti awan badai yang pekat. Rumah diambang penyitaan. Kata-kata itu lebih mengejutkan daripada berita miliaran rupiah tadi.
Keluarga besar yang tadinya sudah mulai kasak-kusuk ingin menjilat, kini terdiam ngeri. Ini adalah skandal. Bohong. Itu bohong. Teriakan Ibu Nisa terdengar panik dan putus asa. Ini adalah rahasia tergelapnya. Rahasia yang ia tutupi rapat-rapat, bahkan dari Bella. Dia pikir dia bisa menyelesaikannya dengan meminta uang pada Andri untuk membeli mobil, yang sebagian rencananya akan ia pakai untuk menutupi tunggakan itu. Kamu fitnah saya. Saya tidak pernah menunggak apapun. Kamu mengada-ada. Ibu Nisa berusaha menyangkal, matanya melotot liar mencari pembelaan. Tapi tidak ada yang membelanya. Keluarga besar kini menatapnya dengan pandangan curiga dan jijik. Mereka sadar, mereka hampir saja dibodohi untuk menyerang seorang wanita yang ternyata jauh lebih bermartabat daripada si tuan rumah. Saya tidak mengada-ada, Bu Nisa, sahut Laura dengan ketenangan yang menakutkan. Dia sepertinya sudah mengantisipasi penyangkalan ini. Andri, Laura menoleh lembut pada suaminya. Andri menatapnya, masih sedikit syok dengan semua informasi baru ini. Mas, kamu tahu kan, kalau ayahmu dulu punya beberapa utang usaha sebelum beliau meninggal? Andri mengangguk pelan. Iya, aku tahu. Tapi Ibu Nisa bilang semuanya sudah lunas dibayar dari uang asuransi ayah. Itu, kata Laura, kembali menatap Ibu Nisa dengan tajam, adalah kebohongan pertama. Ibu Nisa gemetar hebat. Uang asuransi itu, lanjut Laura, memang cair. Tapi uang itu tidak pernah dipakai untuk melunasi utang usaha almarhum. Uang itu habis dipakai Ibu Nisa dan Bella untuk merenovasi rumah ini dan berfoya-foya. Bella tersentak. Dia tidak tahu menahu soal ini. Akibatnya, jelas Laura, utang-utang usaha itu terus berbunga. Selama bertahun-tahun, para kreditur dan rentenir terus menagih. Dan untuk menutupinya, Ibu Nisa menggadaikan surat rumah ini ke bank. Tapi uang dari bank pun habis. Laura berjalan mendekati tas tangannya lagi. Kali ini, dia tidak mengeluarkan tablet. Dia mengeluarkan sebuah map coklat tebal yang terlihat berat. Map itu terlihat resmi dan penting. Ini, kata Laura, mengangkat map itu. Adalah kejutan utama yang saya siapkan untuk rapat keluarga hari ini. Dia meletakkan map tebal itu di atas meja kopi di teras. Andri menatap map itu dengan bingung. Apalagi ini, Mas? Laura menatap suaminya dengan tatapan yang melembut. Selama ini, kamu pikir uang bulananmu dipakai untuk biaya hidup mereka, kan? Andri mengangguk. Kamu salah, kata Laura. Sebagian besar uangmu, yang kamu kirim tanpa pernah kamu tanyakan, dipakai Ibu Nisa untuk mencicil bunga utang para rentenir itu. Hanya bunganya, agar mereka tidak datang ke rumah ini dan membuat keributan. Andri terhuyung. Dia merasa bodoh. Selama ini dia bekerja keras. Rela tidak membeli apa-apa untuk dirinya sendiri, hanya agar ibu tiri dan adik tirinya bisa hidup layak. Ternyata, uangnya dipakai untuk menutupi kebobrokan mereka. Bahkan, lanjut Laura, gajimu yang besar itu tidak cukup. 3 bulan lalu, sebelum kita memutuskan tanggal pernikahan, Ibu Nisa meneleponmu. Menangis-nangis. Bilang kalau dia butuh uang mendesak untuk biaya rumah sakit Bella. Andri ingat telepon itu. Iya, Bella katanya kena demam berdarah parah. Butuh 50 juta. Laura menoleh ke Bella, yang terlihat sehat bugar. Apa kamu pernah dirawat karena demam berdarah 3 bulan lalu, Bella? Bella menggeleng ketakutan. Tidak aku hanya flu biasa waktu itu. 50 juta itu, kata Laura, kembali menatap Andri, bukan untuk rumah sakit. Tapi untuk membayar angsuran ke-6 dari mobil mewah Bella, yang kalau tidak dibayar hari itu juga akan ditarik oleh Leasing. Wajah Andri pucat pasi. Dia telah ditipu mentah-mentah. Dan saat itulah, kata Laura, saya putuskan untuk turun tangan. Saya tidak bisa membiarkan suami saya diperas terus-menerus. Laura membuka map coklat itu. Isinya penuh dengan kwitansi, surat perjanjian, dan dokumen-dokumen legal. Tim pengacara saya melacak semuanya, kata Laura. Semua utang usaha almarhum ayahmu. Semua tagihan rentenir. Dan yang terbesar, tunggakan KPR rumah ini di bank, yang sudah diambang lelang. Laura mengeluarkan segepok kertas yang dijilid rapi. Dia melemparkannya ke meja di depan Ibu Nisa. Saya melunasi semuanya, kata Laura. Hening. Ibu Nisa dan Bella menatap tumpukan kertas itu. Lunas? Semua lunas? Ada sedikit rasa lega di wajah mereka. Beban mereka hilang. Saya melunasi utang di bank. Saya membayar semua rentenir itu. Saya menebus surat rumah ini, kata Laura.
Jadi utangnya sudah tidak ada? Tanya Ibu Nisa, suaranya bergetar, ada nada harapan di sana. Oh, utangnya masih ada, Bu Nisa, sahut Laura dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Laura mengeluarkan selembar kertas terakhir dari map itu. Kertas itu tampak paling penting. Saya tidak melunasinya dengan cuma-cuma. Saya tidak sebodoh itu, kata Laura. Saya membeli utang-utang itu. Saya mengambil alih semua tagihan itu dari bank dan para rentenir. Semuanya atas nama saya. Laura meletakkan surat terakhir itu dengan pelan di atas tumpukan dokumen lainnya. Itu adalah surat pengalihan utang, cesye, yang sah, lengkap dengan meterai dan tanda tangan di atasnya. Jadi, kata Laura, suaranya kini terdengar begitu berkuasa. Ia menatap lurus ke mata Ibu Nisa yang kini dipenuhi kengerian murni. Sekarang, secara hukum, Anda tidak lagi berutang pada bank. Anda tidak lagi dikejar-kejar rentenir. Laura berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Sekarang, Anda, ia menunjuk Ibu Nisa, berutang pada saya. Semuanya. Sampai rupiah terakhir. Pernyataan Laura menggantung di udara, lebih dingin dan lebih tajam dari pisau. Sekarang, Anda berutang pada saya. Seluruh syaraf di tubuh Ibu Nisa seakan putus. Kakinya lemas seketika. Dia terhuyung dan jatuh terduduk di kursi rotan di teras. Wajahnya yang tadi pucat pasi kini berubah menjadi kebiruan. Kengerian murni terpancar dari matanya. Berutang pada bank, dia masih bisa mengulur waktu. Berutang pada rentenir, dia bisa bersembunyi atau memohon. Tapi berutang pada Laura, wanita yang baru saja ia hina habis-habisan, wanita yang ternyata memegang semua kartu, ini adalah akhir. Bella di sampingnya gemetar hebat. Tangisnya yang tadi palsu, kini berubah menjadi tangis ketakutan yang sesungguhnya. Ibu, gimana ini? Bu, kita bakal diusir? Aku nggak mau jadi gembel, Bu. Rengeknya sambil mengguncang-guncang lengan ibunya yang terkulai lemas. Keluarga besar yang lain hanya bisa diam. Tidak ada yang berani membela Ibu Nisa. Mereka sibuk memproses status baru Laura. Dia bukan hanya kaya. Dia cerdas, berkuasa, dan baru saja menyelamatkan nama baik keluarga dari aib penyitaan rumah. Dalam sekejap, hierarki kekuatan di keluarga itu telah berubah total. Laura, wanita berhijab yang tadinya mereka cemooh, kini adalah sang matriark yang sesungguhnya. Ibu Nisa, dalam sisa-sisa kesombongannya, mencoba mencari celah. Matanya beralih ke Andri. Satu-satunya harapannya. Andri. Panggilnya dengan suara lirih dan bergetar. Andri, anakku, kamu tega melakukan ini pada ibumu? Ibu yang... Anda yang tega, potong Andri. Suaranya dingin dan mantap. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Semua rasa hormat dan kasihan yang tersisa untuk wanita itu telah menguap. Anda tega membohongi saya selama puluhan tahun. Anda tega memakai nama almarhumah ibu kandung saya untuk memeras saya. Anda tega menghina istri saya. Cukup, Bu Nisa. Sandiwara Anda sudah selesai. Penolakan telak dari Andri itu adalah paku terakhir di peti mati Ibu Nisa. Dia terisak. Bukan isak penyesalan, melainkan isak kekalahan. Laura melangkah maju. Wajahnya tenang, seolah sedang memimpin rapat dewan direksi. Dia mengambil alih situasi sepenuhnya. Baik. Cukup dramanya, katanya tegas. Saya tidak suka membuang-buang waktu. Seperti yang sudah saya katakan, Anda berutang pada saya. Jumlah totalnya, beserta denda dan bunga yang sudah saya lunasi, mencapai angka yang saya yakin Anda tidak akan sanggup membayarnya seumur hidup. Laura menatap lurus ke mata Ibu Nisa yang penuh ketakutan. Tapi, lanjutnya, saya datang ke sini bukan untuk mengambil rumah ini. Setidaknya, belum. Ada secercah harapan di mata Ibu Nisa. Saya berikan Anda dua pilihan, kata Laura, suaranya menggema di teras yang hening itu. Dua pilihan, dan hanya itu. Tolong dengarkan baik-baik. Semua orang menahan napas. Pilihan pertama, kata Laura. Anda, ia menunjuk Ibu Nisa, dan Anda, ia menunjuk Bella, saat ini juga, di depan seluruh keluarga besar yang sudah Anda kumpulkan untuk mempermalukan kami. Laura mengambil jeda, membiarkan setiap katanya meresap. Kalian berdua, bersujud di kaki Mas Andri. Jantung Ibu Nisa serasa diremas. Bersujud? Di kaki Andri? Anak tiri yang selalu ia anggap sebagai mesin uang? Kalian minta maaf, lanjut Laura, bukan permintaan maaf basa-basi. Kalian harus akui semua kebohongan kalian. Akui bahwa Anda telah memfitnah saya. Akui bahwa Anda telah memeras Andri.
Akui bahwa Anda telah menyalahgunakan kepercayaan almarhum ayahnya. Akui semuanya, dengan tulus, di depan semua orang. Wajah Ibu Nisa memucat. Itu lebih buruk dari kematian. Setelah itu, kata Laura lagi, kalian akan menandatangani surat perjanjian legal yang sudah disiapkan oleh pengacara saya. Isinya, kalian berjanji tidak akan pernah, dengan cara apapun, mengganggu kehidupan kami lagi. Tidak akan pernah meminta sepeser pun uang dari Mas Andri. Sebagai gantinya, Laura menatap tajam, saya akan bekukan utang ini. Saya tidak akan menagihnya. Kalian boleh tetap tinggal di rumah ini. Anggap saja utang itu lunas, selama kalian tidak melanggar perjanjian. Keheningan total. Itu adalah tawaran yang sangat murah hati, namun syaratnya begitu memalukan. Lalu, kata Laura, pilihan kedua. Suaranya berubah menjadi lebih dingin. Pilihan kedua sangat sederhana. Anda bisa tetap mempertahankan harga diri dan kesombongan palsu Anda. Anda bisa menolak pilihan pertama. Dan, Laura melirik jam tangan berkelas di pergelangan tangannya, tim pengacara saya sudah siaga di telepon. Satu panggilan dari saya, besok pagi pukul 9, mereka akan datang ke rumah ini. Bukan lagi dengan surat peringatan, tapi dengan surat perintah eksekusi penyitaan yang sah. Laura menatap Ibu Nisa dan Bella bergantian. Anda berdua akan diusir paksa dari rumah ini. Dengan semua barang-barang Anda dilempar ke jalan. Dan saya akan pastikan, seluruh keluarga besar ini, ia melirik ke kerumunan, melihat prosesnya. Saya beri waktu 1 menit untuk memutuskan, kata Laura. Pilih. Kehormatan palsu Anda, atau atap di atas kepala Anda. Waktu seakan berhenti. 1 menit rasa seperti 1 abad. Ibu Nisa gemetar hebat. Di satu sisi, egonya yang setinggi langit melarangnya untuk bersujud di depan Andri dan Laura. Tapi di sisi lain, bayangan dirinya dan Bella menjadi gembel, tidur di jalanan, membuatnya ngeri. Keluarga besar yang lain hanya diam. Tidak ada yang menolong. Mereka semua menatap Ibu Nisa, menunggu. Tante Susi bahkan berbisik pelan, "Sudahlah, Nisa terima saja minta maaf." Ibu. Bella yang akhirnya memecah kebuntuan. Tangisnya meledak. Dia tidak sekuat ibunya dalam mempertahankan gengsi. Dia jauh lebih pragmatis jika menyangkut kenyamanan hidup. "Ibu, aku nggak mau miskin. Aku nggak mau diusir," pekik Bella histeris. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai, menarik-narik baju Ibu Nisa. "Sudahlah, Bu. Minta maaf aja. Aku mohon, Bu. Lakuin aja apa kata Mbak Laura. Aku nggak mau jadi gembel." Pekikan histeris Bella adalah pukulan terakhir bagi Ibu Nisa. Anak perempuan manja yang selalu ia banggakan, kini memohon-mohon seperti pengemis. Pertahanannya runtuh. Kesombongannya hancur berkeping-keping. Dengan tubuh gemetar hebat dan air mata penghinaan yang mengalir deras, Ibu Nisa menatap Laura. Matanya menyeratkan kekalahan total. Hening. Yang terdengar hanyalah isak tangis histeris Bella dan napas berat Ibu Nisa yang tersengal-sengal. Semua mata tertuju pada wanita parubaya yang kini tampak 10 tahun lebih tua itu. Harga dirinya telah dilucuti habis-habisan di depan semua orang yang ingin ia buat terkesan. Laura menunggu dengan sabar. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, tapi juga tidak menunjukkan kemenangan. Dia hanya menunggu apa yang menjadi haknya. Dengan gerakan yang lambat dan kaku, seolah setiap sendinya terbuat dari timah, Ibu Nisa bangkit dari kursinya. Dia bahkan tidak berani menatap mata Laura. Pandangannya tertuju pada Andri, anak tiri yang selama ini ia remehkan. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Setiap langkah terasa seperti menginjak bara api. Dia berhenti tepat di depan Andri. Andri hanya menatapnya datar. Tidak ada lagi sisa kasih sayang di matanya. Lalu, hal yang tak terbayangkan itu terjadi. Ibu Nisa, wanita angkuh yang selalu merasa dirinya bangsawan, menekuk kedua lututnya. "Bro." Dia bersujud di lantai teras, di kaki Andri. Tubuhnya terguncang hebat oleh tangis yang tak bisa ia tahan lagi. Ini bukan tangis penyesalan. Ini adalah tangis kemarahan, tangis malu, tangis kekalahan. Andri. Suaranya keluar seperti bisikan parau yang pecah. Maafkan, Ibu." "Saya tidak dengar," kata Laura dingin dari belakangnya. "Dan bukan itu yang harus Anda katakan. Akui semuanya." Ibu Nisa mengepalkan tangannya di lantai. Dia menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Tapi dia tidak punya pilihan. "Maafkan saya," teriaknya, suaranya serak. Saya mengaku. Saya bohong soal utang ayahmu. Saya
Saya pakai uang asuransinya. Saya menggadaikan rumah ini. Setiap pengakuan keluar seperti muntahan racun. Dan lanjutnya, saya memeras kamu. Saya bohong soal Bella sakit. Saya minta maaf. Dan soal istri saya? Tanya Andri pelan, suaranya berat. Ibu Nisa terisak lebih keras. Saya juga salah. Saya telah menghina dan memfitnah Laura. Saya minta maaf. Bella, melihat ibunya sudah melakukannya, langsung merangkak di lantai. Dia bersujud di samping ibunya, menangis sejadi-jadinya. Aku juga, Mas Andri. Maafin Bella. Maafin aku, Mbak Laura. Aku janji nggak akan jahat lagi. Aku janji. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuaskan. Karma telah dibayar tunai. Di depan seluruh keluarga besar. Laura mengangguk pelan. Cukup. Dia mengeluarkan sebuah dokumen yang sudah tercetak rapi dari mapnya, beserta sebuah pena mahal. Sekarang, tanda tangani ini. Ibu Nisa dan Bella, dengan tangan masih gemetar, menandatangani surat perjanjian itu di atas meja kopi. Surat yang secara legal mengakhiri cengkeraman mereka atas kehidupan Andri. Setelah selesai, Laura mengambil kembali dokumen itu. Urusan kami di sini selesai. Dia berbalik dan menggenggam tangan suaminya. Ayo pulang, Mas. Andri mengangguk. Dia bahkan tidak sudi menatap Ibu Nisa atau Bella lagi. Mereka berdua berjalan berdampingan, menjauh dari kerumunan itu. Tunggu. Laura. Andri. Om Rahmat dan Tante Susi buru-buru mengejar mereka. Wajah mereka kini penuh senyum manis yang dibuat-buat. Wah, Laura, kamu hebat sekali. Tante kagum sekali padamu. Kapan-kapan, main dong ke rumah Tante. Kita arisan bareng, ya? Iya, Andri, Om bangga padamu. Jangan lupakan keluarga, ya? Timpal Om Rahmat. Laura dan Andri bahkan tidak berhenti. Mereka mengabaikan kerabat oportunis itu. Mereka terus berjalan, menuruni teras, menuju mobil sport hitam yang terparkir gagah di halaman. Mereka baru saja akan masuk ke mobil, ketika sebuah suara parau memanggil mereka sekali lagi. Andri, Laura. Itu suara Ibu Nisa. Dia sudah berdiri, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Penampilannya kacau balau. Dia menatap mobil 2 miliar itu dengan pandangan yang masih menyeratkan sisa-sisa keserakahan. Setidaknya, katanya terbata-bata, biarkan ibu sekali saja mencoba mobil itu. Sekali saja. Itu adalah permintaan terakhir yang begitu menyedihkan. Laura berhenti. Pintu mobil sudah setengah terbuka. Dia menoleh ke belakang, menatap wanita yang telah menghancurkan masa kecil suaminya. Laura tersenyum. Senyum lembut, namun lebih tajam dari tatapan menghina manapun. Maaf, Bu Nisa, kata Laura dengan suara yang jernih. Mobil ini akan kami pakai untuk pergi ke tempat yang jauh lebih penting. Andri membuka pintu mobil di sisi penumpang untuk Laura. Mau kemana kita, sayang? Tanya Andri, seolah hanya ada mereka berdua di dunia ini. Laura masuk ke mobil, merapikan hijabnya, dan menatap suaminya dengan penuh cinta. Kita ke makam ibu kandungmu, jawabnya. Sudah waktunya kita memberitahu beliau, bahwa putranya sekarang sudah benar-benar bahagia dan merdeka. Andri tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia rasakan dalam puluhan tahun saat berada di rumah itu. Dia menutup pintu untuk Laura, lalu berjalan memutar dan masuk ke kursi pengemudi. Vroom. Suara mesin mobil 2 miliar itu menggelegar, memecah keheningan di halaman itu. Roda-rodanya berputar, meninggalkan halaman berumput itu. Di teras, Ibu Nisa dan Bella hanya bisa terduduk lemas, menatap mobil mewah itu menghilang di tikungan jalan. Mereka ditinggalkan dalam kehinaan, dikelilingi oleh tatapan sinis keluarga besar, di dalam rumah yang kini terasa seperti penjara milik Laura. Karma telah menemukan jalannya. Laura dan Andri melaju di jalanan, menjauh dari masa lalu yang kelam, menuju masa depan cerah yang akan mereka bangun bersama.